Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari akuntansi A1 semester 5 akan menyampaikan bab 13 dengan judul Tata Kelola Perusahaan dan Dewan Direksi. Kelompok kami terdiri dari 1. Wahida Nur Julianti dengan NIM 1810210009. Yang kedua, Rian Eka Setiawan dengan NIM 181010210021. Yang ketiga, M. Zaki Tiffany dengan NIM 181010210028. Yang keempat, Ulfa Khalisatul Muna dengan NIM 1810210030. Yang kelima, Lutfiatul Laila dengan NIM 1810210046. Yang keenam, Novita Mutaujana dengan NIM 181010210048. Yang ketujuh, Salsabila Vivi Alaida dengan NIM 181010210050. Latar belakang perkembangan tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan merujuk pada seperangkat mekanisme dan proses yang membantu memastikan bahwa perusahaan diarahkan dan dikelola untuk menciptakan nilai bagi pemiliknya, sementara secara bersamaan memenuhi tanggung jawab kepada pemegang saham lainnya, misalnya karyawan, pemasok, dan masyarakat pada umumnya. Skandal bisnis awal 2000-an. Pada tahun 2000-an yang melibatkan Enron, WorldCom, Tyco, Parmalat, dan Ronald Ahoy. Berawal pada kesalahan manajemen, skandal penipuan, hingga kasus rekayasa pelaporan keuangan. Puncak terhadap krisis keuangan tahun 2008 yang meliputi tentang lingkungan hukum, peraturan, serta peran subjek, Dewan Komisari, Komite Audit, dan Komite Kompensasi. Hukum dan peraturan. Perusahaan adalah sebuah badan hukum. Dengan demikian, mereka tunduk kepada hukum dan peraturan yurisdiksi pemerintah ketika menjalankan usaha dan orang-orang dari pasar saham ketika sahamnya diperdagangkan. Pendekatan perspektif hukum dalam CG secara umum ada dua, yaitu 1. Sistem Anglo-Amerika, 2. Sistem Eropa Kontinental Jepang. Sebuah pendekatan tersebut berimplikasi pada variasi dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang diterapkan serta konteks mekanisme atat kelola. Misal, ketentuan hukum, mekanisme merger akuisisi. UU Sarbanes-Oxley tahun 2002 diterbitkan pada Juli 2002 sebagai respon atas beberapa skandal perusahaan kelas dunia yang diterbitkan oleh gagalnya tata kelola perusahaan secara internal dan tidak ada efektifnya dengan Dewan Komisari serta faktor-faktor lainnya. Disahkan oleh Kongres Amerika Serikat dengan tujuan utama yaitu 1. Meningkatkan kepercayaan publik akan pasar modal. 2. Menerapkan tata pemerintahan yang baik. 3. Menyediakan akuntabilitas yang lebih baik dengan membuat manajemen dan direksi bertanggungjawaban akan laporan keuangan. 4. Meningkatkan kualitas audit. 5. Menempatkan penekanan yang lebih baik pada struktur di sekitar dunia usaha untuk mendeteksi kecurangan dan perbuatan tidak baik. Ketentuan utama Sarbanes-Oxley tahun 2002. Pasal UU 101 dengan ketentuan utama menciptakan Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik atau Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB untuk mengawasi audit perusahaan publik. Pasal 102, PCAOB akan mendaftarkan perusahaan akuntansi sebagai perusahaan audit publik. Pasal 104, PCAOB memiliki wewenang untuk menetapkan standar audit, pengendalian mutu, etika, dan independensi yang berkaitan dengan penyusunan laporan audit.
Pasal 105 meningkatkan hukuman bagi akuntan yang gagal untuk bersaksi, menghasilkan dokumen, atau bekerja sama dengan penyidik. Pasal 201 melarang auditor menyediakan jasa non-audit tertentu atau pembukuan, desain sistem informasi keuangan dan pelaksanaan, penaksiran atau penilaian, jasa aktuaria, audit internal, manajemen, sumber daya manusia, nasihat investasi, dan jasa hukum kepada perusahaan yang mereka audit. Pasal 2002 meminta persetujuan komite audit untuk semua layanan yang disediakan oleh perusahaan audit. Pasal 203 meminta tinjauan rotasi partner audit utama dan kedua setiap periode 5 tahun sekali. Pada ketentuan ini menjadi perhatian penting yang merupakan hukum persyaratan hukum yang paling signifikan, di mana memberikan signifikan penekanan terhadap evaluasi dan pengendalian internal yang terkait seperti kebijakan dan prosedur, efektivitas komite audit, dan program perilaku integritas dan entitas. Itulah beberapa pasal UU dan ketentuan-ketentuan utamanya Sarbanes-Oxley tahun 2002. Kelemahan pengendalian dan kelemahan material. Kelemahan pengendalian, kondisi ini di mana manajemen tidak memungkinkan mencegah kesalahan tepat waktu yang terjadi pada desain tidak dirancang dengan baik, operasi tidak beroperasi sesuai rancangan dan pengendali. Kelemahan pengendalian ini merupakan kelemahan yang paling signifikan karena secara negatif dapat mempengaruhi seluruh proses bisnis. Misalnya, salah saji laporan keuangan. Kemudian ada kelemahan material. Ditemukan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan secara material menunjukkan bahwa pengendalian internalnya tidak efektif. Kelemahan material ini merupakan kombinasi kelemahan yang signifikan yang menghasilkan lebih dari kemungkinan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan tahunan atau interim yang tidak akan dicegah atau dideteksi. Dampak Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 memberikan pengaruh positif secara signifikan terhadap SPM yang berupa 1. Meningkatkan struktur pengendalian internal. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan terhadap komite audit perusahaan dalam. Yang ketiga, pengendalian internal perusahaan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Yang keempat, ada meningkatkan tanggung jawab semua pihak dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, Dewan Direksi. Dewan Direksi adalah di dalam perusahaan publik, pemegang saham biasanya memverifikasi resiko mereka yang memiliki portofolio saham di berbagai perusahaan. Solusi umum bagi pemegang saham secara kolektif adalah menyerahkan wewenang mereka dalam mengawasi tindakan manajemen kepada Dewan Direksi. Dewan Direksi memiliki kewajiban fidusia untuk mendorong keberhasilan jangka panjang perusahaan. Adapun tugas dari dasar fidusia terdiri atas beberapa elemen, yaitu yang pertama, kewajiban pemeliharaan, kewajiban membuat keputusan dengan cara yang tepat. Yang kedua, kewajiban loyalitas, kewajiban untuk memajukan di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, kewajiban itikat baik, kewajiban untuk memegang komitmen dan loyalitas kepada kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya. Yang keempat, kewajiban untuk tidak melakukan pemborosan, kewajiban untuk menghindari kerusakan nilai yang disengaja bagi para pemegang saham. Selanjutnya, Komite Audit. Komite Audit adalah suatu komite yang berada di bawah komisaris yang sekurang-kurangnya minimal 1 orang anggota komisaris dan orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan, yang bersifat mandiri independen baik pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya, dan bertanggung jawab langsung kepada komisaris dengan dewan pengawas atau keputusan material. Peran komite audit yang pertama memberikan pengawasan independen atas proses pelaporan keuangan perusahaan, pengendalian internal, dan auditor independen. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dewan untuk berfokus secara intensif dan di dalam fungsi pelaporan keuangan perusahaan secara relatif murah.
Yang ketiga, menetapkan prosedur untuk mengenai keluhan mengenai akuntansi, proses audit, dan hal-hal terkait pengendalian internal. Yang keempat, bertanggung jawab atas penunjukan, kompensasi, retensi, dan pengawasan pekerjaan eksternal auditor. Selain itu, karena desain rencana kompensasi dapat menimbulkan masalah yang kompleks, banyak kritik saat ini sedang diarahkan pada komite kompensasi. Banyak kritik berasal dari paket kompensasi, paket pesangon, dan pensiun besar yang telah ditawarkan kepada top eksekutif. Menangani masalah yang berkaitan dengan kompensasi dan manfaat yang diberikan kepada karyawan, khususnya pihak top eksekutif, dalam beberapa perusahaan komite kompensasi juga menyediakan pengawas. Biasanya bergantung pada fungsi sumber daya manusia di dalam perusahaan sebagai tahap pendukung. Kesimpulan bab ini menyajikan pengenalan singkat tema kompleks, mengenal tata kelola perusahaan dan membahas hukum, peraturan yang mengatur praktik dan pengendalian yang berhubungan dengan peran yang dimainkan oleh anggota Dewan Direksi, khususnya Komite Audit dan Kompensasi. Meskipun hal tersebut penting, harus diakui bahwa ada batasan untuk apa yang harus Dewan Direksi lakukan. Menyalahkan Dewan Direksi ketika perusahaan melakukan kejanggalan dan penyimpangan etis adalah sebuah hal yang terjadi. Studi kasus John Pope, seorang anggota Dewan Direksi Vector Aeromotive Corporation, memiliki banyak pikiran saat ia berangkat ke kantornya waktu itu, tanggal 22 Maret 1993, hari ketika Dewan Vector telah sepakat secara resmi meminta pengunduran diri Presiden perusahaan dan pendiri Gerald K. atau Jerry. Sudah diberitahu bahwa jika ia tidak mengundurkan diri, dia akan dipecat. Ketika John tiba di kantor, ia disambut oleh penjaga bersenjata melarang masuk ke gedung. Usahanya untuk memasuki gedung melalui pintu belakang sia-sia karena semua kunci telah berubah. Jerry melindungi dirinya sendiri di dalam. Vector dan industri mobil sport eksotis. Vector Aeromotive Corporation merancang, memprediksi, dan menjual mobil sport eksotis. Vector bermarkas di Wilmington, California, adalah satu-satunya produsen mobil sport eksotis yang berkuasa di Amerika Serikat. Mobil sport mewah seharga $448.000 telah menerima pujian yang cukup besar dalam majalah otomotif seperti Road and Track. Dari tahun 1978 sampai 1987, perusahaan ini dioperasikan sebagai Vector mobil kemitraan terbatas di dana swasta, didirikan oleh Jerry Wilgert. Vector Aeromotive Corporation dibentuk pada bulan September 1937. Perusahaan melakukan penawaran. Oleh karena volume penjualan rendah, Vector telah melaporkan kerugian keuangan yang cukup besar sejak awalnya dalam upaya untuk membangun kapasitas isi. Dewan Direksi. Pendiriannya pada tahun 1987, Vector Aeromotive memiliki 3 anggota di Dewan Direksi. Peran utama dari dewan tersebut adalah bertindak sebagai badan fidusia, mengawasi keputusan manajemen, dan melindungi kepentingan para pemegang saham. Dewan Direksi biasanya bertemu setiap triwulan secara rutin.
Dalam pertemuan tersebut, dilakukan sesekali untuk menangani masalah tertentu seperti penandatanganan dokumen perusahaan, manajemen vektor yang jarang memberikan informasi kepada anggota dewan. Tetapi untuk memverifikasi keputusan keuangan dan kebijakan utama seperti anggaran iklan dan promosi, biasanya biaya aktual lebih besar daripada biaya-biaya yang dianggarkan. Dan Gary dalam perannya sebagai presiden harus menjalankan perbedaan tersebut kepada anggota dewan lain. Sebelum pertemuan ini, mereka harusnya berbagi data yang cukup dan melaporkan kemajuan selama pertemuan. Tanda-tanda awal masalah. Pada Juni tahun 1990, Don Johnson dipekerjakan sebagai wakil presiden keuangan dan merasa tidak nyaman dengan gaya manajemen Gary. Tapi setelah 6 bulan kemudian, dia menyadari bahwa dia memberikan orang kebebasan untuk menjadi efektif, dan Don berpikir bahwa Gary telah memfokuskan pengumpulan uang dan mempromosikan perusahaan, sementara dia mengabaikan perhatian pada teknik dan produksi. Sedangkan pada tahun 1992, anggota dewan tidak ada yang menganggap serius tentang gaya manajemen Gary meskipun dianggap dia ini eksentrik. Dan kemudian dewan akhirnya menganggap sebagai masalah serius atas beberapa tindakan manajemen Gary, dan waktu 3 bulan tersebut dan Harnett menjadi musuh kuat Gary karena beberapa masalah menjadi perhatian karyawan. Dalam pertemuan tersebut, ia menuduh Gary telah menyalahgunakan laporan pengeluaran, menggunakan dana perusahaan untuk perbaiki rumah pribadi Gary, dan melakukan berbagai urusan pribadi dengan biaya perusahaan. Dalam 3 minggu kemudianlah memanggil resmi untuk membahas tuduhan tersebut dan memutuskan suatu tindakan dengan menyerukan pemecatan kepada Gary. Dan kemudian Gary dalam perjanjian ini mengubah bahwa Harnett guna dikontrolkan dengan Gary dengan hasil perjanjian untuk mengubah proses pergantian Gary terkait pengeluaran pribadi, dan Don Harnett mengundurkan diri dari dewan tersebut dan kemudian dia meninggal digantikan oleh Gogol Franchi. Investor asal Indonesia yang bernama Setiawan Jody memberi uang kepada Vektor sebelum penyelesaian telaah due diligence. Para anggota dewan ini merasakan investasi termasuk tidak seperti biasa, tetapi mereka kemudian menemukan Jody lazim melakukan bisnis atau kepercayaan investor Indonesia. Ketika posisi keuangan Vektor memburuk, ketegangan antara Gary dan dewan direksi meningkat. Pajak gaji perusahaan tahun 1992 tidak dibayar tepat waktu. Pada Februari, John Pope diundang ke rumah Gary dalam acara penerimaan manajer akuntansi yang sedang bersiap untuk cuti hamil. Saat menuju penghentian Gary Wigert. Kunjungan pertama ke rumah, dan ketika ia tiba, ia terkejut menemukan rumah dihiasi dengan vektor modern. Lemari, ubin lantai, ubin dinding, dan semuanya identik dengan yang digunakan di markas Vektor John. Pada bulan Maret, posisi keuangan Vektor sedang kritis. Karyawan tidak dibayar. 10K masih belum dikeluarkan karena pajak gaji belum dibayar. 14.000 US dollar temuan dalam pemeriksaan, dan sisa hutang masih diabaikan. Akan tetapi Gary Wigert justru fokus pada hal-hal lain. Ia dan beberapa manajer berada di luar negeri di pameran mobil Genema. Akhirnya Gary meminta pertemuan dewan khusus ditunda 30 hari. Para anggota dewan menolak permintaan ini, tetapi mereka tidak setuju untuk menunda sampai hari Senin untuk memberikan Gary akhir pekan guna memutuskan apakah ia mengundurkan diri atau
dihentikan. Pertemuan itu dijadwalkan pada hari Senin 22 Maret jam 05.00 Senin. Pada Giri menanggapi dengan pindah ke markas gedung dan juga melarang orang luar, termasuk anggota dewan, masuk ke dalam gedung.